juga Rasul yang akan melihat perbuatan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya ketika kita melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk di malam Jumat, itu semua catatan umat Nabi Muhammad SAW akan diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi orang tua kita juga demikian. Akan diberikan catatan perbuatan kita, bagaimana perbuatan kita selama 1 pekan. Dikatakan bahwasanya jika beliau atau mereka melihat perbuatan baik banyak dikerjakan, beliau semua mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika melihat ada beberapa perbuatan yang kurang baik, mereka semua meminta kepada Allah agar diberikan penangguhan untuk balanya, penangguhan atas dosanya. Agar apa? Agar kesalahan-kesalahan itu bisa dipupus habis dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di 1 pekan selanjutnya. Ini adalah sebuah ciri dari bahwasanya kita tidak akan terputus dengan orang-orang yang sudah tiada di antara kita semua. Dan usaha ini juga termasuk ada kaitannya dengan doa. Karena tidak mungkin kita berusaha tanpa adanya doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada sesuatu pun yang menepis atau yang menangkal sebuah qada yang kurang baik atau yang menjadikan bencana bagi kita kecuali doa. Oleh karenanya usaha dan doa semestinya bagi kita adalah 2 hal yang senantiasa beriringan, harmonis, romantis, bareng-bareng. Karena kalau kita hanya berusaha tanpa berdoa, bagaikan kita berdiri di 1 kaki. Kalau kita hanya berdoa tanpa usaha, begitu juga. Tidak ada keseimbangan, tidak ada harmonisasi dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, salah satu adab agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita, yang pertama, menurut dari Abuya Al-Maliki, Abuya Muhammad Al-Maliki, beliau menjabarkan bahwasanya salah satu adab doa yang pertama yaitu kita menitik beratkan di waktu-waktu tertentu yang memiliki fadilah, keutamaan, doa-doa kita diijabah. Banyak azan atau setelah iqamah atau sebelum sholat dikerjakan atau setelah sholat dikerjakan. Kemudian yang lebih utama lagi, sepertiga malam terakhir atau di hari Jumat, itu merupakan waktu-waktu utama yang memiliki fadilah, dimudahkannya doa kita terijabah. Kemudian juga selain waktu-waktu itu juga keadaannya juga, ketika waktunya sudah mendapatkan waktu yang mulia, keadaannya juga bisa menjadi salah satu unsur kita dijabah doa. Yang pertama dengan cara kita bersih dari hadas, baik itu hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Terlebih hadas yang besar, karena hadas yang besar adalah sebuah, kalau boleh dibilang, kayak kita ketika berjalan kita nggak pakai baju. Apalagi kalau seandainya kita lagi jalan-jalan kemudian ditelanjangi, itu seumpama hadas besar, kita kemudian berdoa, nggak enak, karena ada rasa malu yang sangat berlebihan. Oleh karena keadaannya pun kita harus
bisa untuk melihat diri kita. Kemudian selanjutnya doa kita menghadap kiblat. Menghadap arah kiblat, karena kita berada di Indonesia, maka kurang lebih arah barat nyerong dikit. Arah barat daya. Nah, di sini kita disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat dan juga mengangkat kedua tangan kita. Karena beberapa hadis menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika berdoa memanjangkan tangannya sampai bahkan kadang hampir terlihat ketiaknya, ya, itu. Kemudian ada riwayat yang lain, yaitu dengan kedua tangannya digabung di bawah dagu. Jadi ada dua riwayat, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini adalah dua riwayat di mana Nabi Muhammad SAW pernah berdoa dengan dua cara seperti ini. Lalu yang keempat, suaranya jangan terlalu nyaring dan jangan juga terlalu pelan, sedang-sedang saja. Itu adalah salah satu cara kita. Karena kalau kita terlalu nyaring, terlalu kencang, kalau boleh dibilang kita minta tolong sama orang, kita minta sesuatu sama orang, kayak teriak. Apakah itu beradab? Itu kembali. Jadi jangan terlalu nyaring ataupun jangan terlalu pelan. Kayak orang bisik-bisik kan nggak enak. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meminta dengan khusyuk dan tadarruk, dan juga dengan keinginan yang sungguh-sungguh. Kalau cuma kita kayak anak kecil, kalau anak kecil kan minta dengan kesungguhannya, bahkan sampai nangis-nangis. Kalau bisa seperti itu, ketika kita minta sampai seperti itu. Karena kalau cuma minta, ya Allah pengen mobil, cuma begitu doang, nggak ada rubahnya, nggak ada haibahnya, nggak ada keinginan yang benar-benar. Ketika pengen minta, ya Allah pengen ini, tapi kita tambah dengan kekhusyuan, ketadarruan kita, seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, paling tidak diulangi dalam sekali doa 3 kali. Karena semakin banyak diulang, semakin banyak kita terus mengulang, insya Allah itu akan terus berulang. Ketika terus berulang, permintaan kita akan terus tercatat, dan itu insya Allah akan lebih memudahkan kita untuk apakah kita membutuhkan ataukah kita hanya menginginkan. Ketika kita butuh, insya Allah itu akan lebih awal diberikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepada seorang hamba kecuali apa yang dibutuhkan. Kalau cuma diinginkan, semua orang juga kadang punya keinginan. Kita pengen umroh, tapi kalau cuma ingin, nggak butuh, nggak bakal bisa kita berangkat umroh. Kita pengen haji, hanya ingin, nggak bakal pernah kita bisa haji. Karena kita harus membutuhkan, sebagaimana anak kecil yang meminta kepada orang tuanya. Kemudian kita membuka doa dengan zikir-zikir dan tahmid. Diawali dengan bismillah, dengan istighfar, dan juga dengan alhamdulillah. Kemudian dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di salah satu riwayat dikatakan bahwasanya doa seorang muslim itu akan menggantung di langit ke-1 jika dia tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat adalah kunci dari setiap ibadah kita. Sholat kita tidak akan pernah diterima dan tidak akan pernah sah kalau kita tidak membaca sholawat saat tahiyatul terakhir.
tasyahud akhir. Kemudian juga ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, karena kita ibadah, kita tahu ibadah karena Rasulullah SAW. Oleh karenanya yang terakhir, sholawat jangan sampai kita lupakan. Minimal setidaknya 100 hari kita baca. 100 kali dalam satu hari kita baca. Kenapa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut guru saya, sholawat ketika kita dawamkan ini merupakan salah satu kunci pembuka akan dimudahkannya doa-doa kita. Mudah-mudahan dengan sedikit dari apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat yang besar untuk kepada kita semua, dan kita bisa menjadi orang-orang terbaik yang menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya